Nah, penampilan kali ini Mas Fatur, ini tuh penampilan yang ibaratnya menjelaskan lika-liku kita sebagai WNI. Loh, kok sampai ke masalah WNI Mas Faiz? Bentar Mas Fatur. Mas Fatur tahu nggak kepanjangan dari WNI itu? Apa itu Mas WNI? Nah, WNI itu Mas, warga negara. Ya itu, Mas Fatur tahu kan Iya, maksudnya iya. ya kan. Nah, jadi penampilan kali ini tuh bakal jelasin seluk-beluk lika-liku hidup kita sebagai WNI Mas. WNI. Iya. Kan banyak Mas lika-likunya Mas yang harus ngadepin pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya Mas. Menyalahgunakan wewenangnya hanya buat cari duit Mas. Waduh kok gitu ya Mas? Cari duit cuman gara-gara duit Mas. Kebahagiaan dunia loh Mas. Dari wewenangnya Mas? Iya disalahgunain. Sampai-sampai Mas dia ngeruk tanah pertiwi ini Mas. Bumi tercinta kita ini, ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala Mas, dirusak cuman gara-gara duit loh Mas. Iya Mas, kok bisa sampai segitunya ya Mas Faiz? Nah, yang lebih parah nih Mas. Biasanya kalau ada kayak peradilan gitu loh Mas. Iya Mas. Nah, hakim kan biasanya dipanggil yang mulia gitu kan Mas ya. Bener Mas kan? Faiz, betul, Bener kan? betul. Nah, mulutnya itu bisa dibayar pakai duit loh Mas. Murah sekali Mas omongannya. Murah sekali. Murah Bahkan sekali. keputusannya loh Mas. Keputusannya si hakim ini kalau mau tek itu udah disetting Mas pakai duit. Bayangin. Disetting pakai duit loh Mas. Mulutnya. Jadi itu duit-duitnya itu Wah, ternyata mulut-mulut mereka bisa dibungkam. Wah, Benar sekali Bapak. Di sebuah kantor bupati yang tenang dan damai, ada seorang bupati yang haus akan kekuasaan dan juga gila harta. Bupati itu bernama Bambang, ditemani sekretarisnya yang teramat licik, Rudi. Hari gak ada kerjaan. Emang apa gak ada investor yang main aja? Inflasi itu kayaknya Pak. Ya iya, ini yang buka WA, gak ada yang WA ini mah. Inflasi memang udah terlela lagi Pak. Lah iya, cabut nih. Wahai rakyat-rakyatku, demi kesejahteraan bersama, demi kemakmuran bersama. Apa ya kelanjutannya? Bapak Bambang, kata kesejahteraan rakyatnya itu Pak, tolong dihilangkan ya. Dihilangkan Ruth. Kalau dihilangkan diganti apa nanti? Diganti kebersamaan. Bersama? Bersama kita maksudnya? Itu baru Bapak Bambang. Ngomong-ngomong ya Pak, Gimana? soal kebersamaan kita bersama, di depan ada investor yang bawa uang. Investor yang bawa uang. Macam apa itu Ruth? Macam CEO, CEO. Investor apa itu? investor batu giok. Batu giok. Yes. Kira-kira uangnya berapa itu nanti Ruth? Gak usah urusin itu Pak, pasti triliunan itu. Triliunan Ruth. Nolnya berapa? Nolnya berapa? Jari Bapak ini gak bakal sanggup untuk ngitungnya itu Pak. Jari saya gak bisa untuk menghitung. Wah banyak juga Ruth. Langsung saya bawa masuk ini ya Pak. Iya ya. Bentar. Apalagi Sini itu? dulu. Sebelum kamu panggil dia masuk, atur mukamu biar kita por-por dia. Wah, jenius sekali Bapak Bambang ini ya. Jenius pasti. Baik, silakan masuk. Supri! Tono anak juragan Mangu yang sukanya maling mangga itu kan? Kayak dulu trepol kan Supri, makin kurusan aja sekarang. Mister Tono, jaga wibawa saya. Nama keren saya adalah Bambang. Bambang. Wah, Dan celana saya sekarang sudah tidak bolong. Tahu nggak? Ini terbuat dari apa celana saya? apa? Terbuat dari kain wol asli Italia ini.
Mana mampu beli kamu, ha? Pak Bambang nih dari dulu sama aja. Sama lah. Jadi gini Pak Bambang, Gimana? saya punya proyek. Mau ngeruk gunung asal kita dulu. Ngeruk gunung asal kita dulu. Di dalam gunung itu ada kandungan logam murni, Kamu nih. batu ake, batu purba, batu nikel, emas, batu giok. Batu giok. Wah. Tapi Ton, itu kalau gunungnya kita keruk ini jadi apa itu nanti? Jadi rata dong Pak Bambang. Jadi rata. Kalau udah jadi rata jadi apa? Nanti bekas kerukannya kita buat pemancingan terbesar se-Asia Tenggara. Pemancingan terbesar se-Asia Tenggara. Konsepnya macam apa itu nanti Ton? Konsepnya mirip eco-friendly defense. Bagus juga itu Ton konsepnya. Pak Bambang. ODGJ dari mana ini Bapak? Dari kampung saya dulu ini. Bapak teman sama ODGJ. Iyalah, kenapa emang? Waras Bapak. Waras. Lihat Alhamdulillah sendiri, ya kan? Pak. Alhamdulillah lah. Gara-gara dia gila. Cuma kita bisa makin menggila itu Pak. Siap. Besok saya akan langsung buat Pak surat-surat tentang pertambahan itu. Dan soal urusan keamanan. Uruskan saya pada Rudi. Benar juga Rut. Bentar. Tapi Rut, saya ini khawatir Rut. Nanti kalau gunungnya kita keruk ini kan jadi rata. Nanti kalau rakyat itu pada masuk ke ruangan saya ini macam mana nanti Rut? Bapak ini rakyat-rakyat masuk ke ruangan Bapak. Kita kasih aja kompensasi itu Pak. Kompensasi. Wah benar juga Rut. Tapi apa ya kompensasinya? Saya bingung ini Mas Ian. Gimana kalau kompensasi uang Pak? Tapi sedikit saja. Bagus juga kalau Bang. Pasti dia diam nanti ya. Dan tiket pemancingan gratis. Wah benar. Gak usah banyak-banyak. Nanti rugi kita. Betul juga Pak Bambang. Benar. Nah, denger Staris Bu Bam, pinter dia. Pinter lah. Saya yang milih. Saya denger Bapak punya backingan jenderal. Punya. Emang kenapa? Emang gak bahaya Pak? Ya nggak bahaya. Kenapa bahaya Ton? Ya kalau KPK ketangkap, Bapak mau coba saya. Nggak mungkin. Kamu tahu Apa? jenderal itu siapa? Siapa? Kakak saya sendiri. Mana mungkin? Mungkin. Masih gak percaya? Coba telepon. Telepon. Oke, Rudi. Telepon jenderal Vincent suruh masuk ke sini. Sekarang. Baik. Tes. Roger. Pak Vincent. Masuk Pak Vincent. Kau ini siapa? Roger, kau kira ini gua harimau ah? Kijang satu masuk. Di sini butuh bantuan Bapak. Kamu ini siapa? Sebentar. Bukan urusan Bapak. Bapak cepat datang ke kantor Bupati ya Pak. Bupati siapa? Adik saya kah? Tentu saja adik Bapak Oh, tercinta. Supri toh. Iya itu Pak. Oh, adikku tercinta. Oke, bentar. Saya mau manggil Pak Roger terlebih dahulu. Oke, bentar. Oke. Sedang OTW dia Pak. Apa ini? Suara apa ini? KPK. Lu, mau coba saya kau. Kamu bocorin ya Rut kamu Rut. Saya tahu itu Pak. Siapa? Brigjen Vincent sudah datang. Jenderal Vincent? Yakin saya Pak. Kalau yakin suruh dia masuk ke ruangan saya. Oke, Mana Pak. tepat kali? Silakan masuk Brigjen Vincent. Loh, Supri. Makin kerusan aja kamu. Panggil lah Kak. Makan apa kamu? Batagor kah? Iya. Oh, makin aja kamu. Oke. Ada apa nih? Cepat abang. Loh, belum tahu Warno, pembalap F1. Ya kan Warno? Oh, gitu. Bagus dia sopirmu. Warno gitu. Jadi gini Kak. Ini tadi saya dapat tawaran tambang dari Mr. Tono ini. Mr. Tono, Iya, Mr. Tono ini. salam kenal. Ya. Abang mau gak jadi apa ya? Pengawasan di pertambangan. Pengawasan tambang apa ini? Tambang banyak bang. Salah satunya tambang nikel. Batu giok ada? Ada. Oh, yang dicari di TikTok itu? Iya, Oh iya. my god. Catat. Wah, Warno, siap, siapa siap. anak buahmu? Turun ke tambangan Mr. Tono, oke? Oh, Warno siap. Bagus bang. Ya udah kalau begitu Rudi sini benar. Apa itu Bapak? Siapkan jadwal untuk kita besok pergi ke pertambangan. 5 menit. 5 detik ding. Beres itu Pak. Bagus sekali. Untuk Jenderal Vincent dan Mr. Tono, jadwalnya nanti saya susulkan. Oke? Siap. Aman, oke? Aman.
kirim ke rekening kakak, oke? Oke, aman kalau. Terima kasih atas kerjanya sama. Mr. Jenderal. Tono. Kok bisa jaga rahasia kan? Santai, ini demi kehormatan kita, oke? Siap. Oke gitu, saya mau terapi boyok dulu, oke? Oke, Boyok oke, saya. oke. Selamat tinggal, Mr. Dono. Ya. Ayo Dono, siapkan mobil, Alphard. Kalau gitu saya pergi dulu ya Bapak. Siap Mr. Tono. Oh ya satu lagi Pak. Mana Mr. Tono? Ada apa lagi? Saya ada main golf sama teman saya. Bapak mau ikut tidak? Main golf. Kalau main golf mah bisa calling. Calling. Bambang pun senang karena ia bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang sekarang merupakan rekan kerjanya yang mengalirkan aliran dana yang deras ke rekeningnya. Di sebuah angkringan yang biasa-biasa saja, terdapat seorang pedagang yang bernama Pak Min beserta beberapa warga yang tengah berkumpul meratapi nasib mereka yang teramat menyedihkan. Lalu mereka dikagetkan dengan kedatangan dua orang pegiat alam yang aktif menyuarakan kebenaran. Mereka bernama Bumi dan Lara. P apa yang sungguh mempesona? Apa ulun jadi jatuh cinta? Apa pada pandangan pertama? Aduh, orang ngejreng itu lagi. Jo, kulihat-lihat mukamu kok tambah melas aja Jo tiap hari. Jadi begini boy, zaman sekarang itu nyari kerjaan susah sekali, apalagi di rumah sudah banyak nih cicilan. Alah, utangku juga banyak banget. Uang buat PS-an sama foya-foya aku jadi berkurang. Aduh. Ah kalian ini masih hari kayak gini aja masih ngeluh. Pak Min, pesan minumannya yang warna ungu itu sama jajannya yang merah 2 ya. Catat di buku amal jariah saya. Bagio. Buku utangmu itu Bagio. Udah tebel banget kayak skripsi mahasiswa, tahu nggak? Pak Min, sabar. Gimana? Aku punya solusi. Bagaimana kayak di Kopdes itu pakai tablet biar gak tebel-tebel banget. Ide cerdas kamu Bagio. Aduh, kok bisa ya kita ini miskinnya itu kompak gitu ya? Bisa ya. Iya juga. Kalian semua itu kebanyakan ngeluh, kurang peluh. Dengar ini ya kata-kata dari Pak Min. Hidup itu kayak gorengan, kalau nggak buru-buru diangkat, kalian semua akan gosong dalam penderitaan. Wah, betul juga kata Pak Min tuh. Tapi masa orang-orang kayak kita ini dianggap miskin sih? Betul juga ya. Betul juga itu. Pantas mukamu asin, Chris. Assalamualaikum. Pak, Beli minuman yang warna pink ini Pak. 2 ya Pak? Siap Mas. Sana ya Pak? Boy, mereka tuh siapa ya? Hari-hari kayak gini udah pakai tas besar, kayaknya mereka tuh penjual koran kayaknya. Iyalah, kasihan kali. Nggak punya receh. Mas. Enak aja penjual koran. Kami ini pegiat alam Mas. Loh, pegiat alam tugasnya ngapain Mas? Pegiat alam tugasnya ngapain? Tahu nggak Mas? Kami ini ada lagi proyek investigasi gunung yang ada di belakang sana itu. Yang ada di mana? Gunung Yang ya di sana. yang sana. Namanya Bupati Babang. Bupati Bambang. Bambang. Iya, kalian tahu nggak siapa Bupati Bambang itu? Mas, bisa ditunjukin buktinya Mas? Bukti mas. Ada. Ini. Bukti, tunjukin. Oke, ini dia. Lihat mas kalian. Ini adalah bukti nyata bahwa sumber daya alam yang ada di kota ini, kita ini sedang dikeruk habis-habisan mas.
Kita kalau diam diri sendiri. Kita Ya Allah mas, mas. Mohon maaf banget nih mas ya. Di sini nggak nerima pengamen mas. Mohon maaf banget mas. Mas, di situ isinya udah orang miskin semua. Masa kedatangan orang miskin lagi mas, mas. Saya mau pesan. Mau pesan mas? Iya mau pesan. Apa? Saya mau pesan. Teh ada. Es teh ada. Es jeruk ada. Air hangat 1. Banyak loh mas. Tuh. Air hangat aja 1. Oke mas. Mas. Kalau ngamen jangan di sini mas. Kami ini nggak punya duit. Lihat nih muka-muka orang nggak punya duit. Saya nggak ngamen mas. Nah terus, Saya pesan air. pesan air. Air hangat 1. Oh. Ikut gabung. Kalau ngamen saya sarankan jangan di sini tapi ya mas ya. Saya nggak ngamen mas. Saya baru dikeluarin saya mas. Keluarin apa? Dari band saya. Band. Iya. Band apa? Saya ikut band main gitar 6 tahun tapi dikeluarin. Makanya saya kesini ikut kalian. Pantes mukanya. Ngejek banget. Tapi mas pengamen namanya siapa? Oh, kenal? Mas Darmi. Woi, Darmi. Darmi. Salam kenal ya mas. Salam kenal. Saya Bumi. Siap. Dan ini Lara. Tapi ngomong-ngomong lanjutin yang sumber daya alam tadi. Lanjut mas. Lanjut. Mas Darmi tahu nggak sumber daya alam kita ini lagi dikeruk habis sama siapa? Bupati Bambang. Ya, Bupati Bambang. Saya pernah dengar itu mas. Tapi nggak tahu orangnya. Tapi mau tahu mukanya kayak gimana? Mau. Tahu? Mau mas. Bantuin saya. Apa ini mas? Saya ada Apa itu mas? Apa itu mas? bentar. Iya mas, bantu mas. Apa ini mas? Ayo mas. Sini. Nah ini mas, orang yang udah ngeruk sumber daya alam kita. Pak Min, sini Pak Min. Pak Min. Pak Min, ini ada poster gratisan Pak Min. Ini orang yang udah ngeruk sumber daya alam kita. Mas, itu yang paling besar itu siapa namanya mas? Ini, Iya. ini namanya Bambang. Besar dan berkembang. Itu yang betentang-betenteng. Ini namanya Mr. Tono. Dia yang udah membiayain si besar dan berkembang ini. Terus itu namanya Rudi. Dia itu sekretarisnya si Bambang. Yang udah ngehasut si Bambang ini. Udah. Nggak betah aku liatnya. Bantu. juga nih. Tapi mas, saya ada ide. Gimana kalau kita ke sana, kita gerebek pertambangan mereka, kita hancurin pertambangan yang gak ada izin AMDAL itu. Gimana? Setuju. Ngomong-ngomong, idenya juga masuk akal juga ya mas. Soalnya mereka itu udah bersisihan dengan dalil-dalil yang di dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Ar-Rum ayat ke-41 yang dalilnya Zoharul ladzi fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidin nasi liuzikum ba'dal ladzi la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia mas. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan-jalan yang benar. Bagaimana bos? Masya Allah. Cocok Bagio. Bagus banget Mantap itu Bagio. dalilnya. Ya udah, kita kesana aja langsung sekarang yuk. Ayo. Hidup perjuangan. Hidup pegiat alam. Kalian dengar azan gak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, udah azan. Daripada kita ke sana sekarang, mendingan kita sholat dulu. Kita minta perlindungan sama Allah, kita minta pertolongan samanya agar dilindungi dari segala mara bahaya. Seperti di Quran surat Al-Baqarah ayat 153.
yang artinya itu dan mintalah pertolongan hanya kepada Allah dengan sabar dan juga sholat. Ya udah. Setuju, Mas. Ya udah. Setuju, Ayo, ayo, setuju, ayo, setuju. kita sholat dulu. Kita sholat dulu. Yuk, ayo Kita sholat, ayo kita sholat. Wah, ini repotin si Babang ini. Enak. Para massa yang dipimpin Bumi dan Lara tersebut akhirnya pergi meninggalkan angkringan dan berangkat untuk menunaikan ibadah sholat. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Setelah ini kita akan pergi menuju pertambangan. Seperti di Quran surat An-Nasr, Allah akan memberikan pertolongan dan kemenangan bagi mereka yang beriman. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita berangkat. Kita harus tegakkan keadilan. Di pertambangan PT Tono Jaya Abadi terdapat posko semi permanen yang berguna untuk berteduh para pengawas. Di sana terdapat Bambang sang bupati, Tono sang investor, Rudi sang penjilat, dan juga Wito yang merupakan asisten kesayangan Tono. Tak disangka keadaan yang tadinya tenang tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan massa yang mengamuk dan menuntut kebenaran. Tentu saja Mr. Tono. Dan Mr. Tono tahu beres saja untuk urusan regulasi sama pengamanan di pertambangan. Bisa saya atur dari kursi saya ini. Dan Rudi. Apa itu Pak Tono? Surat-surat yang suruh saya buat, sudah kamu buat berapa belum? Sudah itu Pak Bambang. Di atas kertas yang sudah saya buat itu, wilayah yang ada di sekitar area sini sudah tertulis sebagai PT Bapak Tono Jaya Abadi. Dan semua tanda-tanda layak lingkungan sudah saya timpa tanpa celah, Pak. Timpa sampai celah. Bagus. Wito. Gimana pengamanan di lapangan, ah? Jangan sampai ada lalat yang berani masuk di area steril kita. Aman saja bos, selama Mas Wito masih mengotot. Asah otot saya ini, bisnis bos akan tetap lancar bos. Lalat-lalat yang berani masuk ke dalam lingkungan bisnis bos akan Mas Wito hajar dengan otot Mas Wito ini. Aman saja bos. Iku, Apa? kon ngerti ora? Bos awak dhewe. Apa? Bos Tono. Ku lho Bos Tono. Iki Ngerti dipateni. cara mlakune? Piye? Kayak wong kemaki. Lah wong-wonge lho. Krungu suara bledek. Ngerti bledek? Ah iku lho. Lah wong-wonge krungu suara bledek lho, sing ngetane mburi Wito. Padahal mlakune yo kemaki lho. Kok iso Tak patut blas. Lah iya. Ngomong ke soal Wito. Oh. Aku duwe bedek-bedekan nih. Apa Iki Mas? soal Wito iki. Heeh. Wit apa sik lucu? Wit apa Mas? Wito. Loh. Apa? Ora lucu jane. Iya. Wito iki ngerti ra ngopo kok lucu? Apa Mas? Wonge jane ra lucu sih. Lah, terus Mas? Tapi ngudung lah. Wong iki ketok lucu tapi ra lucu. Lah ya apa konsepnya Mas? Ngene lho. Weret ka Wito iki kereng ngono, sangar kaya preman. Iya. Tapi werti pas cerak bose kaya ngopo? Ya apa Mas?
Dek ketok-ketok imut. Bayang kok. Sangono Mas. Parah. Ngomongnya aja berisik-berisik ya. Nek si Rudi krungu terus lapor nami Vito kon ngecek ning ngene priye Jal. Diperkop dewek. Alah. Awak dhewe iki to. Mas, kerja Mas. Oh iya Mas, monggo Monggo, monggo. Mas. Duluan. Iki to. Mending kerja Mas. Oh iya Mas, cek Iya, monggo. cek kesel, Silakan, monggo Mas. monggo. Ngaso sik, Mas. Ngaso. Wong anyar iki. Lah iku lho Mas. Lah awak dhewe lho. Masuk kajene awak dhewe di apa ngarane ne? Diketok. Sampai karek mek 1000, awak dhewe tetep dikon kerja. Percuma dadine awak dhewe ngrumpi ngene iki ya wis lah. Akhir. Lah wong ngerti gak? Iku. Ngerti. Iki. Nah, ini warnanya apa Mas? Gelap. Gelap tuh Mas. Podo koyok raine Mas, raine bos awak dhewe. Sopo? Bos Tono. Heeh. Lah wong sama-sama gelapnya. Gelap ya. Lah iya. Parah. Nah, Lah jeneng terus apa ya? nah. Nek kene sik, Mas. Alah, capek juga ya Mas ya kalau kerja terus. Iya. Iyalah Mas. Jagongan ning kene wae. Weh, Kalian tuh disuruh kerja malah bergosip. Jika kalian tidak segera bekerja, saya sebagai Vito akan patahkan skop-skop kalian. Ampun, Bos. Skop kalian. saya, ampun. Jangan Mas. Cepat kerja. Saya. Ya Mas. Woi Bambang, keluar kau Bambang. Pertambangan ini ilegal. Woi Bambang, segera keluar kau Bambang. Kami telah membawa bukti-bukti yang izin amdalnya terpercaya. Diam kalian semua. Jangan memprovokasi massa. Tambah di sini legal. Kami membawa media. Kalian tidak bisa berkutik. Bahaya ini Pak, mereka bawa media. Wito, belikan sama-sama ngasanakan ini Wito. Kita harus memanggil Brigjen Vincent nih Pak. Kami tidak takut pada ototmu. Roger, Pak Vincent, masuk ke Pak Vincent. Pak Vincent, Kami tidak takut. Pak Vincent, masuk Pak Vincent. Kami akan hancurkan pertambangan ilegal ini. Sedang OTW dia Pak Vincent. Panggil semua. Panggil. Kami tidak takut. Hei, Bambang, sini kau. Kami akan hancurkan kau. Keluar kau Bambang, keluar. Kami sudah lama memprotes sumber daya alam ini. Kalian segera pergi. Hei, keluar kau. Sini, kami akan hancurkan kau. Apa ini? Berani-beraninya kau. Kami tidak takut. Kami akan hancurkan semua pertambangan kalian. Woi, Warno, semana kamu sini? Apa-apaan ini? Kalian membawa aparat. Diam. Keluar kalian. Diam. Woi, Jenderal. Harusnya ada menegakkan kebenaran, Jenderal. Keadilan apa? Keadilan yang harus kalian tegakkan, Jenderal. Ngomong. Kalian nih, bocah-bocah yang lemah. Kalian punya omong, tapi omong kosong. Kalau omongan saya ini adalah hukum. Kalian jahat. Kalian kejam. Rudi, pastikan bonus malam hari ini untuk mereka semuanya. Kukira keras ternyata kertas.
Apakah pemimpin itu harus kaya, menggelimang harta dengan uang kita? Apakah pemimpin itu harus mempunyai mobil mewah dan dikawal setiap hari? Apakah pemimpin itu harus korupsi, harus memakai barang mewah dan mahal? Apakah pemimpin itu harus selalu benar dan selalu disegani selamanya? Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Hukum tak bisa menyentuh yang di atas sana. Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Hukum dijadikan alat penindas kita. Apakah pemimpin itu harus selalu benar, meskipun bersalah dan telah terbukti? Apakah pemimpin itu harus didewakan dan dianggap selalu benar selamanya? Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Hukum tak bisa menyentuh yang di atas sana. Nyalakan tanda bahaya bagi rakyat jelata. Hukum dijadikan alat penindas kita. Woi, apa-apaan ini? Sudah aku bilang, jangan ada ngemis-ngemis di sini. Hei, apa-apaan? Kami menegakkan keadilan. Sini, oh lantas sekali. Sudah aku bilang, jangan ada keadilan di sini. Ini provokator ya? Dasar. Kau mikir? Ganggu saja. Woi. Lancang kamu, woi. Jangan diambil. Ini diam. Alat penegakan keadilan. Lihat itu, alat keadilanmu sudah hancur. Kau tak bisa ngapa-ngapain sekali lagi. Kalian bisa mengimbungkan kami, tapi kalian tidak bisa mengimbungkan kebenaran. Banyak omong. Sudah ku bilang, kerja bagus sekali Mr. Tono. Terima kasih Jenderal. Sudah ku bilang, tungguilah suhu, ternyata cupu. Udah sudah. Akhirnya, masa yang dipimpin oleh Lara dan Bumi dipukul mundur oleh Bambang beserta kacung-kacungnya. Hal ini menyebabkan trauma berat bagi para pegiat alam. Mereka menyaksikan kejahatan yang benar-benar kejam, dan akhirnya mereka akan membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bumi Raharja. Dengan dibuatnya video ini, saya harap para pemirsa paham betapa buruknya dan betapa bejatnya bupati kita selama ini. Di pertambangannya pertama, Tono Jaya Abadi, telah dilakukan demonstrasi besar-besaran yang di sana ada pengerukan serta pembunuhan terhadap saudara kami, Darmi. Dan saya membuat video ini agar semua pemirsa tahu teman-teman kami pada sakit dikarenakan demonstrasi kemarin. Saya akan menuntut mereka kepada pengadilan negeri. Sekian video yang saya buat. Saya harap pemirsa dapat memahaminya. Sekian. Akhirnya pengadilan melakukan persidangan untuk mencapai keadilan Bumi, Lara, Bambang beserta ante-anteknya. Mereka datang menghadiri persidangan, namun kebenaran tidak selalu berjalan dengan mulus. Hukum sudah tidak benar. Mereka tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sang hakim yang bernama Nasir merupakan seorang hakim yang sudah menangani banyak sekali kasus. Dan pada kasus kali ini, ia dibuat seakan jabatannya adalah permainan. Ya, sidang setelah ini adalah bersama pecinta alam terkait dengan intervensi lingkungan. Dan yang tergugat adalah Bupati Bambang dan Pak Tono. Selamat pagi Yang Mulia Hakim Nasir. Selamat pagi Pak Bambang. Saya sangat senang melihat muka Anda yang sangat berwibawa pagi hari ini. Pak Tono dan Pak Bambang kalau bisa masuk ke ruangan saya. Padahal ini sangat beresiko Pak. Di luar sana banyak sekali demonstran. Bukankah beresiko Pak? Resiko adalah makanan kami sehari-hari Yang Mulia. Yang Mulia, dalam koper itu ada suplemen untuk memastikan keadilan berada di tangan yang tepat Yang Mulia. Tapi Pak Tono, ini jumlahnya juga cukup banyak. Tetapi kedua pecinta alam itu, Bumi dan Lara, mereka memberikan bukti yang dapat diverifikasi kebenarannya. Bagaimana caranya saya untuk memenangkan Anda berdua? Data bisa dibuat Yang Mulia. Untuk kantong pribadi Anda, rakyat di bawah sana menderita karena kerusakan yang Anda berbuat. Dan Anda masih menyebutnya pembangunan. Harap tenang, penjagat. Jaga sikap Anda di sidang yang mulia ini. Baiklah, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Dan untuk berikan kami waktu beberapa saat. Bagaimana ini? Oh ya, baiklah. Setelah kami melakukan diskusi, kami memutuskan bahwasanya bukti-bukti yang disampaikan oleh saudara Bumi dan Lara semuanya palsu dan tidak benar adanya. Seperti pada firman-Nya Quran surah Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi ini serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Di negara kita terdapat profesi yang mungkin erat kaitannya dengan kerusakan. Seperti contohnya adalah hakim. Karena ini seperti pada sabda beliau, yang artinya di antara 3 hakim hanya 1 yang masuk surga, sedangkan 2 lainnya masuk neraka. Nasir kembali duduk di kursi ketua hakim untuk menangani persidangan kedua antara pegiat alam dan Bupati Culas.
Ternyata sang hakim sudah bertaubat setelah mendengarkan sebuah kajian yang membuka hatinya. Akhirnya ia mendapatkan hidayah dan semua uang yang ia terima telah ia kembalikan tanpa tersisa sepeser pun. Para hadirin sudah datang di ruang persidangan. Siap, sudah. Oke. Baiklah, akan saya mulai. Sidang gugatan lingkungan hidup atas aktivitas pengerukan sumber daya alam di Kabupaten Permai pada tanggal 16 Agustus tahun 2026 resmi dibuka. Setelah diadakannya sidang pada tanggal 15 Agustus 2026, kami telah melakukan beberapa kajian terkait dengan bukti-bukti yang dikirimkan oleh penggugat kalahari. Dan maka dari itu, bagi pihak tergugat, kami persilahkan untuk menunjukkan bukti yang lebih kuat apabila benar adanya pihak tergugat tidak bersalah. Mereka mana ada bukti yang mulia. Mereka itu pembunuh, koruptor, dan perusak sumber daya alam. Bagaimana bisa orang penjilat pohon seperti mereka mempunyai bukti yang bahkan kami sendiri tidak tahu menahu. Tapi Benar yang mulia, mereka ini hanya mencari sensasi yang mulia. Dimohon bertenang di sini ruang sidang jika ingin menyampaikan sesuatu dengan intonasi yang rendah. Interupsi yang mulia. Silakan. Kami membawa bukti tambahan dan ini semua telah lulus verifikasi dan dinyatakan kebenarannya yang mulia. Anda bisa mengeceknya sendiri yang mulia. Baik, saya terima buktinya dan sebelum itu berikanlah kami waktu untuk melakukan diskusi terlebih dahulu. Oh ya, bagaimana? Oke. Baiklah, setelah menimbang bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah, pengadilan menilai bahwasanya Bupati Bambang beserta staf-stafnya kami kenakan pasal berlapis terkait pembunuhan, korupsi, serta perusahaan sumber daya alam ilegal. Maka dari itu, Bupati Bambang beserta staf-stafnya kami vonis penjara 20 tahun beserta denda 10 miliar. Bos, bagaimana ini bos? Apa yang mulia? Apakah mata Anda sudah buta yang mulia? Apa kau? Panggilan siapa yang mulia? Maka dari itu, pengadilan memutuskan sidang gugatan lingkungan hidup atas aktivitas pengerukan sumber daya alam di Kabupaten Permai pada tanggal 16 Agustus tahun 2026 ditutup. Dan untuk petugas keamanan dipersilahkan tergugat dari ruang sidang. Kita di penjara di. Gimana ini bos? Anda ya. Hei, mau apa kau? Mau apa kau? Anding kita. Apa ini titral? Alhamdulillah ya Allah. Ini semua karena pertolongan-Mu ya Allah. Berkat perjuangan kita dan doa kita, Bumi, kita berhasil. Ayo kita beritahu teman-teman kita. Ayo kita beritahu teman-teman. Ayo. Akhirnya para perusak sumber daya alam pun akhirnya ditangkap oleh aparat dan dikenakan sanksi berlapis. Mereka dinyatakan dipenjara selama 20 tahun dengan denda 10 miliar dan kemenangan mutlak bagi para pegiat alam serta para warga yang sudah turut andil sejauh ini. Berita Bupati Bambang dan investor Tono pun akhirnya tersebar di mana-mana.
Seorang bupati dan investor diduga bekerja sama dengan pihak aparat yang bergelar Brigadir Jenderal, dan ternyata mereka berdua adalah saudara kandung. Sang bupati beserta antek-anteknya berhasil ditangkap oleh aparat setelah divonis penjara oleh Mahkamah Agung di persidangan. Teman-teman, kalian di mana? Teman-teman, kita sudah menang. Kita sudah menang. Kita sudah menang. Kita syukur sekarang. Kita bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah. Para warga yang dipimpin para pegiat alam itu pun merayakan kemenangan. Mereka bersujud syukur atas kemenangan itu. Mereka mendapat sekali banyak nilai bahwa barang siapa yang senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah, maka ia termasuk orang yang beruntung.